Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang membran sel. Adapun topik pertama yaitu tentang kompartemen sel. Kompartemen sel mengacu pada cara organel di dalam sel eukariotik untuk hidup dan bekerja di area terpisah dalam sel untuk melakukan fungsi spesifiknya dengan lebih efisien. Kompartemen dalam sel eukariotik sebagian besar tentang efisiensi, memisahkan sel menjadi bagian yang berbeda yang memungkinkan pembuatan mikroenvironment tertentu di dalam sel. Dengan begitu, setiap organel dapat memiliki semua keuntungan yang dibutuhkan untuk melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Nah, ini adalah kompartemen intraseluler utama yang umum untuk sel eukariotik. Terdiri dari endosom, peroksisom, poliribosom, sitosol, lisosom, aparatus Golgi, mitokondria, retikulum endoplasmik, nukleus, dan membran plasma. Inti atau nukleus mengandung genom utama, sedangkan sitoplasma yang berada di sekitarnya terdiri dari sitosol dan organel. Volume sitosol sendiri itu sedikit lebih dari setengah total volume sel keseluruhan. Nah, setengah dari total area membran dalam sel eukariotik melingkupi ruang labirin retikulum endoplasma. Aparatus Golgi terdiri dari tumpukan kompartemen seperti cakram yang terorganisir yang disebut sebagai Golgi cisterna. Mitokondria dan kloroplas menghasilkan sebagian besar ATP. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna bagian intraseluler yang tidak berfungsi. Sedangkan peroksisom adalah kompartemen vesikular kecil yang mengandung enzim untuk berbagai reaksi oksidatif. Nah, ini adalah gambar dari organel-organel yang telah disebutkan deskripsinya barusan. Kemudian, kompartemen tertutup membran secara bersama-sama menempati hampir setengah volume sel. Dapat kita lihat pada tabel berikut, rata-rata kompartemen tertutup membran bersama-sama menempati hampir setengah volume sel, dan sejumlah besar membran intraseluler diperlukan untuk mendirikan semua kompartemen itu. Nah, dapat kita lihat bahwa sitosol dan mitokondria itu menempati persentase total teratas dari volume sel keseluruhan. Ini adalah tabel volume relatif yang ditempati oleh kompartemen intraseluler utama yang ada di sel hati atau hepatosinat. Kemudian ini adalah tabel perbandingan antara sel hati dan pankreas. Retikulum endoplasma memiliki area permukaan membran total yang masing-masing 25 kali dan 12 kali lipat dari membran plasma. Nah, kedua sel ini memiliki ukuran yang sangat berbeda. Hepatosinat rata-rata memiliki volume sekitar 5000 mikrometer persegi dan 1000 mikrometer persegi untuk volume sel eksokrin pankreas. Total area membran intrasel diperkirakan masing-masing sekitar 110.000 mikrometer kuadrat dan 13.000 mikrometer kuadrat. Ini adalah mikrograf elektron kompartemen intraseluler utama yang terlibat di penampang bagian sel hati. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam hal area, membran plasma hanya meliputi berupa membran kecil di sebagian besar sel eukariotik. Kemudian, ini adalah hubungan topologis antara kompartemen sekretaris dan jalur endosit dalam sel eukariotik. Ruang yang setara secara topologis ditampilkan dalam warna merah. Pada prinsipnya, siklus tunas membran dan fusi memungkinkan lumen dari salah satu organel ini untuk berkomunikasi dengan yang lain dengan eksterior sel dengan menggunakan physical transportasi. Panah biru menunjukkan jaringan luas rute lalu lintas keluar dan masuk. Panah biru menunjukkan jaringan luas rute lalu lintas keluar dan masuk,
pada beberapa organel, terutama mitokondria dan plastida. Kemudian kita lanjutkan pada subtopik berikutnya, yaitu transportasi molekul antara nukleus dan sitosol. Membran nuklear pada bagian dalam dan luar terus-menerus mempertahankan komposisi protein yang berbeda. Nah, membran nuklear bagian dalam mengandung protein tertentu untuk pengikat pada kromatin, sedangkan membran bagian dalam dikelilingi oleh membran nuklear luar yang terus-menerus berikatan dengan membran Re. Nah, membran nuklear luar mengandung ribosom yang terlibat dalam sintesis protein. Protein yang dibuat pada ribosom ini diangkut menuju ke lumen Re. Nah, kemudian terjadi lalu lintas dua arah secara terus-menerus antara sitosol dengan nukleus. Banyak protein yang berfungsi dalam nukleus, termasuk histon atau protein histon, DNA dan RNA polimerase, protein pengatur gen, dan protein pengolahan RNA yang secara selektif diimpor ke kompartemen nuklear dari sitosol. Nah, di mana mereka dibuat pada saat yang sama, RNA dan mRNA disintesis di kompartemen nuklear dan kemudian diekspor keluar menuju sitosol. Nah, seperti proses impor pada umumnya, proses ekspor selektif mRNAs diekspor hanya setelah mereka dimodifikasi dengan benar oleh reaksi pemrosesan RNA di dalam inti. Dalam beberapa kasus, proses transportasi kompleks protein ribosomal dibuat di dalam sitosol, kemudian diimpor ke nukleus, dan kemudian diekspor lagi ke sitosol. Nah, masing-masing langkah ini membutuhkan transportasi selektif yang melintasi nuclear envelope atau amplop nuklear. Ini adalah gambar nuclear envelope. Kemudian, energi untuk transportasi berasal dari hidrolisis GTP oleh GTPase RAN, dan RAN GTPase ini menggerakkan transportasi terarah melalui kompleks pori-pori nuklear. Bagian melalui pori di kedua arah tampaknya tidak tergantung pada energi metabolik. Namun begitu berada di sisi target, transportasi dihentikan oleh distribusi asimetris dari GTPase RAN yang terikat oleh GTP dan PDB. Nah, bentuk RAN GTP ini dipertahankan terutama di nukleus, di mana ia memecah kompleks impor sambil menstabilkan kompleks ekspor. Sebaliknya, hidrolisis GTP dalam sitoplasma menghasilkan RAN GDP dan memicu keluarnya kargo ekspor. Nah, secara umum dianggap bahwa arah transportasi diberikan secara keseluruhan atau setidaknya sebagian oleh lokalisasi diferensial dari dua spesies atau dua jenis RAN ini. Nah, kemudian dapat dijelaskan secara ringkas, gambar ini adalah kontrol impor nuklear selama aktivasi sel T. Faktor nuklear sel T aktif atau NFAT adalah protein pengatur gen dalam keadaan sel T istirahat. Nah, ketika sel T diaktifkan, konsentrasi Ca2+ meningkat. Dalam Ca2+ dan fosfat akan mengikat NFAT. Nah, pengikatan kalsinurin deposiprolat NFAT ini memaparkan satu atau lebih sinyal impor nuklear dan juga dapat memblokir sinyal ekspor nuklear itu sendiri. Nah, kompleks NFAT yang terikat dengan kalsinurin itu kemudian diimpor ke dalam inti, di mana NFAT mengaktifkan transkripsi sitokin dan gen protein permukaan sel yang diperlukan untuk respon kekebalan yang tepat. Nah, selama sub-up response, penurunan Ca2+ menyebabkan pelepasan kalsinurin. Dan kemudian
Repospiralisasi NFAT mengaktifkan sinyal impor nuklear dan memaparkan kembali sinyal ekspor nuklear NFAT yang menyebabkan FAT berpindah ke sitosol. Nah, beberapa obat imunosupresif paling ampuh seperti siklosporin A dan FK506 dapat menghambat kemampuan kalsinurin untuk deposporilasi NFAT sehingga memblokir akumulasi nuklear NFAT. Nah, dapat jelaskan bahwa secara ringkas, protein yang mengandung sinyal lokalisasi nuklear secara aktif itu diangkut ke dalam melalui kompleks pori-pori nuklear. Nah, sementara molekul RNA dan subunit ribosomal yang baru dibuat mengandung sinyal ekspor nuklear yang mengarahkan transportasi aktif mereka keluar melalui kompleks pori. Nah, beberapa protein termasuk impor nuklear dan reseptor ekspor terus-menerus melakukan silang antar jemput antara sitosol dan inti. GTP Pas-RAN memberikan arah untuk transportasi nuklear. Nah, pengangkutan protein nuklear dari molekul RNA melalui kompleks pori dapat diatur dengan menolak molekul-molekul ini dengan cara yaitu menolak akses ke mesin transportasi. Nah, karena sinyal lokalisasi nuklear tidak dihapuskan, protein nuklear dapat diimpor berulang kali seperti yang diperlukan setiap kali nukleus berkumpul kembali setelah melakukan mitosis. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi, saya diulangi kembali, beberapa protein termasuk nuklear impor dan reseptor ekspor terus-menerus bergerak bolak-balik antara sitosol dan inti. GTP Pas-RAN memberikan arah untuk transportasi nuklear. Jadi, yang memberikan arah untuk transportasi nukleus ke sitosol adalah GT Pas-RAN. Nah, pengangkutan protein nuklear dan molekul RNA melalui kompleks pori itu dapat diatur. Caranya bagaimana? Caranya adalah menolak molekul-molekul ini untuk mengakses ke mesin transportasi. Yang ini tadi adalah mesin transportasi. Nah, kemudian karena sinyal lokalisasi nuklear itu tidak dihapuskan, nah protein nuklear itu dapat diimpor berulang kali. Ya, dapat diimpor berulang kali setiap kali nukleus itu berkumpul kembali setelah mitosis. Jadi, transportasi molekul dari inti menuju sitosol itu dapat terjadi ketika pembelahan mitosis, dan itu dapat dilakukan berulang ketika terjadinya perkumpulan dalam setelah kejadian mitosis. Nah, kemudian transportasi protein ke mitokondria dan ke kloroplas. Protein yang diimpor ke dalam matriks mitokondria biasanya diambil dari sitosol. Sebagian besar protein prekursor mitokondria itu memiliki urutan sinyal pada terminus N yang dengan cepat dihilangkan setelah impor oleh protease atau sinyal peptidase dalam matriks mitokondria. Nah, jadi intinya adalah ada protein-protein tertentu ya yang menjadikan sinyal untuk impor protein dari mitokondria. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi ada sinyal-sinyal tertentu yang digunakan untuk impor protein. Nah, dalam gambar ini 18 asam amino pertama dari prekursor itu ke subunit 4 enzim ini berfungsi sebagai urutan sinyal untuk impor subunit ke dalam mitokondria. Nah, yang ini, yang B, ketika urutan sinyal dilipat sebagai heliks alfa, residu bermuatan merah ya atau bermuatan positif yang berwarna merah ini terlihat berkerumun di satu sisi heliks. Nah, sementara residu nonpolar kuning ya, ini kuning itu berkerumun pada sisi yang berlawanan. Nah, kemudian protein impor dari mitokondria. Jadi protein yang diintegrasikan ke membran mitokondria itu diangkut dari sitosol dengan mekanisme yang sama mengangkut protein ke dalam matriks. Nah, urutan sinyal N-terminal dari protein prekursor itu diaktifasi oleh reseptor kompleks TOM. Protein ini diperkirakan ditranslokasikan di kedua membran mitokondria ke dekat situs kontak khusus. Jadi urutan sinyal itu akan diputus oleh peptidase dalam matriks untuk membentuk protein dewasa. Urutan sinyal bebas kemudian terdegradasi dengan cepat. Ini adalah
prosesnya. Kemudian, nah ini adalah penjelasannya. Nah, pada gambar ini dapat jelaskan bahwa kompleks TOM itu diperlukan untuk impor semua protein mitokondria yang dikodekan oleh nukleus. Ya, jadi kompleks TOM itu diperlukan untuk mengkodekan semua protein mitokondria. Kemudian kompleks TIM 23 mengangkut beberapa protein ini ke dalam ruang matriks. Jadi pada matriks mitokondria ya, atau cairan mitokondria. Nah, ini membantu memasukkan transmembran protein ke dalam membran bagian dalam. Kemudian kompleks TIM 22 itu memediasi penyisipan subkelas protein membran bagian dalam. Sedangkan kompleks OXA itu memediasi penyisipan protein membran bagian dalam yang disintesis oleh mitokondria. Nah, jadi kompleks TOM dan TIM dan kompleks OXA itu adalah rakitan protein membran yang mengkatalis transportasi protein melintasi membran mitokondria. Nah, komponen protein kompleks TIM 22 dan TIM 23 yang berjajar pada saluran impor terkait secara struktural itu menunjukkan asal evolusioner umum dan kedua kompleks TIM. Nah, seperti yang ditunjukkan, salah satu komponen inti kompleks TIM 23 ini yang mengandung ekstensi alpha helic hidrofobik yang dimasukkan ke dalam membran mitokondria luar. Nah, kemudian ini adalah gambar transportasi ke dalam membran mitokondria bagian dalam dan ruang antar membran yang terjadi melalui beberapa rute. Jadi pada A, jalur yang membutuhkan dua urutan sinyal dan dua peristiwa translokasi dianggap digunakan untuk memindahkan beberapa protein dari sitosol ke membran bagian dalam. Nah, protein prekursor pertama kali diimpor ke ruang matriks. Nah, kemudian pemutusan urutan sinyal merah yang digunakan ini untuk translokasi awal membuka urutan sinyal hidrofobik yang berwarna oranye pada terminus N. Nah, sinyal ini kemudian mengarahkan protein ke membran bagian dalam, mungkin dengan jalur yang tergantung pada OXA yang sama yang digunakan untuk memasukkan protein yang dikodekan oleh genom mitokondria. Nah, sedangkan B, dalam beberapa kasus, urutan hidrofobik yang mengikuti sinyal penargetan matriks mengikat translokator TIM 23 di bagian membran bagian dalam dan menghentikan translokasi. Sisa protein kemudian ditarik ke ruang intermembran melalui translokator TOM di membran luar dan urutan hidrofobik dilepaskan ke membran bagian dalam. Nah, sedangkan C, beberapa protein larut dari ruang intermembran juga dapat menggunakan jalur yang ditunjukkan pada A dan B sebelum dilepaskan ke ruang intermembran oleh peptidase sinyal kedua yang memiliki situs aktif di ruang intermembran dan menghapus urutan sinyal hidrofobik. Nah, sedangkan D itu jalur impor yang digunakan untuk memasukkan protein pembawa metabolit ke dalam membran mitokondria bagian dalam menggunakan kompleks TIM 22 yang khusus untuk translokasi protein yang membawa multipas membran. Nah, transportasi protein ke kloroplas menyerupai transportasi ke mitokondria dalam banyak hal ya. Jadi kedua proses terjadi secara pasca translasi atau setelah translasi menggunakan kompleks translokasi terpisah dari setiap membran. Nah, ini terjadi di situs kontak, membutuhkan energi dan menggunakan urutan sinyal N-terminal amfipatik yang dihapus setelah digunakan. Namun dengan pengecualian, ada pengecualiannya, yaitu beberapa molekul pendamping komponen protein yang membentuk kompleks itu tidak ada. Nah, ini adalah dua urutan sinyal yang diperlukan untuk mengarahkan protein ke membran telakoid kloroplas. Kita next. Ini adalah gambarnya. Nah, jadi maksudnya ini adalah yang B ini, yang A, protein prekursor itu mengandung urutan sinyal kloroplas N-terminal yang merah ya. Jadi diikuti segera dengan urutan sinyal telakoid oranye, kemudian urutan sinyal kloroplas melalui translokasi ke dalam stroma melalui situs kontak membran dengan mekanisme yang mirip dengan yang digunakan untuk translokasi ke dalam matriks mitokondria. Nah, urutan sinyal kemudian dibelah membuka urutan sinyal telakoid yang memulai translokasi di membran telakoid. Nah, kemudian pada yang B, translokasi ke ruang telakoid atau membran telakoid dapat terjadi dengan salah satu dari setidaknya 4 rute. Jadi ada jalur SEC,
yaitu disebut karena menggunakan komponen yang merupakan homolog protein sek. Kemudian jalur seperti SRP, kemudian jalur pH, dan yang terakhir adalah jalur penyisipan spontan yang tampaknya tidak memerlukan translokator protein untuk integrasi membran. Nah, kemudian topik berikutnya adalah peroksisom. Peroksisom berbeda dari mitokondria dan kloroplas dalam banyak hal, terutama mereka dikelilingi oleh hanya satu membran dan mereka tidak mengandung DNA ataupun ribosom. Peroksisom adalah organel yang berperan dalam pemanfaatan oksigen. Kemudian mereka berfungsi untuk menurunkan konsentrasi oksigen intraseluler dan mengeksploitasi reaktivitas kimianya untuk melakukan reaksi oksidatif. Nah, peroksisom ditemukan di semua sel eukariotik dan merupakan tempat utama pemanfaatan oksigen. Mereka mengandung satu atau lebih enzim yang menggunakan oksigen molekuler untuk menghilangkan atom hidrogen dari senyawa organik dan menghasilkan hidrogen peroksida dalam reaksinya. Ini adalah reaksinya. Dan ini adalah gambar mikrograf elektron 3 peroksisom dalam sel hati tikus. Nah, kemudian fungsi biosintetik penting dari peroksisom pada hewan adalah untuk menganalisa reaksi pertama dalam pembentukan plasmalogens yang merupakan fosfolipid yang paling melimpah dalam sel myelin. Kemudian peroksisom juga penting pada tanaman. Peroksisom yang ada di daun itu mengkatalis oksidasi pada produk sampingan untuk memperbaiki komponen CO2 dalam karbohidrat. Nah, proses ini disebut fotorespirasi. Nah, ini adalah gambar peroksisom dengan inti parakritalin dalam sel mesofil daun tembakau. Nah, hubungan dekatnya dengan kloroplas dianggap memfasilitasi pertukaran bahan antara organel ini selama fotorespirasi. Sedangkan yang B, peroksisom dalam sel kotyledon yang menyimpan lemak dari biji tomat yang setelah 4 hari perkecambahan. Nah, di sini peroksisom dikaitkan dengan tubuh lipid di mana lemak disimpan, mencerminkan peran sentral mereka dalam mobilisasi lemak dan gluconeogenesis selama perkecambahan benih. Nah, peroksisom itu dianggap sebagai organ replikasi diri karena mereka tidak mengandung DNA atau ribosom, namun mereka harus mengimpor protein dari mereka dari sitosol. Nah, kemudian kita lanjut ke retikulum endoplasmik. Nah, semua sel eukariotik itu memiliki retikulum endoplasmik atau RE ya. Kalau ini dalam istilah bahasa Inggris yaitu endoplasmic reticulum atau ER ya. Kemudian membrannya biasanya merupakan lebih dari setengah dari total membran sel hewan rata-rata. Nah, pada gambar ini, pada bagian ini adalah jaringan retikulum endoplasma dalam sel mamalia diwarnai dengan antibodi yang mengikat protein yang dipertahankan di retikulum endoplasma. Sedangkan yang B ini adalah bagian dari jaringan retikulum endoplasma dalam sel tanaman hidup yang secara genetis direkayasa dengan mengekspresikan protein neon di retikulum endoplasma. Nah, ribosom sendiri itu mengsintesis protein secara langsung melekat pada membran retikulum endoplasma. Nah, ribosom yang terikat pada membran ini melapisi permukaan luar daripada retikulum endoplasma, menciptakan daerah yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Nah, hanya molekul mRNA yang menyandikan protein dengan urutan sinyal ER yang mengikat membran RE kasar. Nah, molekul mRNA yang menyandikan semua protein lainnya tetap bebas dalam sitosol. Nah, ini adalah gambar mikrograf elektron dari RE kasar dalam sel eksokrin pankreas yang membuat dan mengeluarkan sejumlah besar enzim pencernaan di setiap hari. Nah, kemudian yang ini adalah mikrograf elektron bagian tipis poliribosom yang melekat pada membran retikulum endoplasma. Nah, bidang bagian di beberapa tempat memotong melalui ER kira-kira sejajar dengan membran. Kemudian, wilayah RE yang tidak memiliki ribosom terikat disebut retikulum endoplasma halus atau RE halus. Di sebagian besar sel, wilayah tersebut adalah scanty dan sering sebagian halus dan sebagian kasar, jadi pertengahan ya. Kadang-kadang disebut RE transisi karena mengandung
situs atau organel yang keluar dari retikulum endoplasma, di mana vesikel transportasi membawa protein dan lipid yang baru disintesis untuk diangkut ke aparatus Golgi. Namun dalam sel-sel khusus tertentu, retikulum endoplasma halus berlimpah dan memiliki fungsi tambahan. Secara khusus biasanya menonjol dalam sel-sel yang mengkhususkan diri di dalam metabolisme lipid. Nah, sel-sel mensintesis hormon steroid dari kolesterol, misalnya memiliki kompartemen RE halus, diperluas untuk mengakomodasi enzim yang diperlukan untuk membuat kolesterol dan memodifikasinya untuk membentuk hormon. Nah, ini adalah gambar dari retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Ini adalah lumen dari retikulum endoplasma halus. Ini adalah RE halus ya. Jadi ada gambarnya yang kadang disebut RE transisi tadi karena mengandung jalur keluar dari situs tempat mengangkut vesikel yang baru disintesis protein dan lipid keluar untuk diangkut ke badan Golgi. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.